Hai semuanya, hai friend. Hari ini saya ingin membahas tentang daun pepaya ya. Ini sudah ada contoh daun pepaya yang saya petik di belakang rumah ya. Ini daunnya masih kecil. Ya memang segini besarnya ya. Tapi ada yang lebih subur dan lebih lebar ya. Nanti saya lihatkan di pekarangan ada yang pohon pepayaku yang lebih besar dan sudah berbuah. Dan daunnya lebih lebar ya. Ini contoh daun pepaya ya. Contoh daun pepaya. Hari ini saya ingin membahas tentang walaupun pahit ya, daun pepaya asli ini adalah pahit, tapi mengandung segudang manfaat ya yang tak terduga oleh kita ya. Jadi banyak manfaat daun pepaya untuk kesehatan tubuh yang tidak terduga ya dan luput dari perhatian kita. Daun pepaya memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa sebenarnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Daun pepaya digunakan sebagai obat ya, sebagai obat tradisional ya, obat herbal ya. Biasa di kampung-kampung kita gunakan untuk obat herbal ya. Bisanya ditumbuk, airnya diminum ya, untuk demam atau menaikkan trombosit ya. Dan juga bisa di jus jika ada blender ya, ambil airnya dengan cara diambil airnya diperas ya dan diminum, dan juga bisa juga direbus. Airnya diminum ya sebagai teh daun pepaya ya. Walaupun pahit tapi manfaatnya luar biasa untuk menyembuhkan banyak penyakit ya. Terus ya, selain dikonsumsi sebagai teh ya, bisa juga dijadikan sayuran hijau ya. Daun pepaya tuh enak, bisa dijadikan lalap, bisa jadi sayuran, dimasak oseng, tumis atau apapun yang sesuai selera ya. Karena ini sangat lezat jika bisa memasaknya. Dan bagaimana cara menghilangkan rasa pahitnya jika yang pandai masak ya, terutama emak-emak ya. Dan daun pepaya ini sebenarnya mengandung sejumlah vitamin ya. Ada vitamin A-nya, ada C-nya, ada E, mengandung beta karoten, juga mengandung antioksidan ya, dan juga zat gizi lainnya ya, yang begitu banyak manfaatnya walaupun pahit ya. Mungkin sobat-sobat juga biasa ya, bisa menggunakan daun pepaya sebagai sayuran ya. Kalau saya biasa saya juga suka, dan rebus airnya saya ambil untuk minum ya. Juga bisa menyegarkan ya, dengan cara meminumnya setiap hari jika ingin sehat. Sebagai teh pagi hari setengah gelas sudah cukup ya sobat. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih? Manfaat daun pepaya yang pahit ini apa sih sebenarnya? Nah, manfaatnya itu ya bisa untuk kekebalan tubuh ya. Juga bisa menyehatkan pencernaan karena serat-serat yang terkandung di dalamnya ya. Terus mengurangi risiko kanker ya. Karena daun ini pahit ya,
bisa menghambat kanker katanya, mengurangi tekanan darah tinggi ya. Terus bisa membantu mereka yang ingin menurunkan berat badan ya. Kenapa? Karena seratnya itu bisa membantu kita lebih kenyang sepertinya ya. Dan apalagi untuk kesehatan mata tuh bagus ya, karena mengandung tinggi vitamin A ya. Yang namanya pahit-pahit itu vitaminnya bagus ya, vitamin A nya bagus ya. Juga mengatasi masalah kulit, nah, karena ada vitamin C nya ya. Terus apa lagi? Untuk meredakan gejala diabetes ya, terutama yang gula darahnya tinggi ya, bisa membantu menurunkan gula darah, mengontrol gula darah ya. Ini karena herbal jadi tidak usah khawatir, dan bisa minum secukupnya atau konsumsi secukupnya ya. Obat apalagi? Demam berdarah sobat. Jika demam berdarah, ini bisa diambil daun pepaya ini 2 tangkai ya, 2 tangkai, dicuci bersih, ditumbuk atau di blender. Ambil airnya ya, kasih air putih 2 sendok cukup ya sobat. Diperas terus diminumkan pagi dan sore atau 1 hari 2 kali ya sobat. 2 sendok cukup. Itu bisa menaikkan trombosit ya. Ini sangat bagus untuk yang demam berdarah, yaitu daun pepaya yang pahit ya. Meredakan nyeri haid juga bagus ya, untuk wanita yang sering keluhannya saat haid tuh nyeri. Jadi boleh ambil airnya minum, direbus atau ditumbuk, ambil airnya sobat ya. Karena juga mengandung zat besi, ini bagus. Banyak mineral lain yang penting untuk kesehatan kita ya. Merangsang pertumbuhan rambut juga ya. Terus menjaga fungsi hati. Oke. Untuk mengatasi demam malaria ya. Malaria beda dengan demam berdarah ya, malaria ya. Karena pahit-pahitnya ini bisa meredakan demam ya, demam malaria. Terus apa? Menambah stamina tubuh ya. Ada tenaganya. Meningkatkan suplai ASI. Ya bagus ya untuk mereka yang ingin ASInya banyak ya, untuk ibu-ibu, emak-emak ya. Jadi ini bisa konsumsi ya, sehat ya. Melancarkan pencernaan, dah pasti karena syaratnya ya. Memperkuat tulang juga karena mengandung kalsium ya, sejumlah gizi lain yang mendukung kesehatan tulang ya. Terus bisa mencegah penyakit kronis ya, penyakit kronis lain dalam tubuh yang kita tidak tahu ya. Bisa disembuhkan satu persatu tanpa kita tahu dengan rajin meminum teh dari daun pepaya ya. Menyembuhkan eksim kulit ya. Ya, yang bermasalah dengan kulit tuh bisa juga ya sering-sering mengkonsumsi ini daun pepaya atau air daun pepaya atau daunnya ya, dua-duanya sama aja ya. Terus kalau bisa jadikan teh, lebih baik setiap hari minum teh daun pepaya ya, karena daunnya bisa juga dikeringkan, disimpan, bisa diseduh atau direbus ya sobat. Menjaga tekanan darah dah pasti ya. Daun pepaya yang paling bagus adalah menghambat pertumbuhan bakteri dalam tubuh ya. Dan dia juga bisa meningkatkan trombosit yang saya bilang ya. Air daun pepaya bisa meningkatkan trombosit. Menghangatkan
badan si kecil ya. Kalau kita emak-emak yang minum, untuk asinya bagus, bisa menghangatkan badan si kecil yang punya baby ya. Dan karena mengandung zat besi, dia juga bisa mencegah penyakit anemia ya sobat. Jadi itulah beberapa manfaat yang saya bahas, bahwa daun pepaya adalah sayuran yang sehat, tumbuhan yang sehat ya. Jadi pepaya itu sangat gampang hidup ya sobat. Jika kita punya pekarangan ataupun tidak, bisa juga ditanam di pot ya. Ada tanah sedikit pun bisa ditumbuh dengan baik ya sobat. Jadi saat kita membeli pepaya yang sudah matang, jadi bijinya ini, biji dari pepaya bisa kita taburkan, lempar aja di pekarangan, dia bisa hidup. Setidaknya tidak ada buah, daunnya ini bisa dimanfaatkan ya. Baik daun yang pepaya yang jantan atau yang bisa berbuah, yang betinanya ya, yang bukan jantan, daunnya sama-sama bisa dimanfaatkan sebagai makanan ya, dan dikonsumsi airnya. Nah, nanti kita lihat yang di belakang yang saya lempar bijinya, dia bisa tumbuh ya, tumbuh walaupun tidak teratur ya, saya biarkan saja. Karena memang saya ingin ambil daunnya juga sih. Ya, nih sobat. Ini pepaya jantan yang ada bunganya ya. Bunganya bisa dikonsumsi juga ya sobat. Tapi daunnya ini bisa dimanfaatkan ya. Daun pepayanya ya. Ini udah mulai tinggi ya. Walaupun batangnya tidak terlalu besar ya. Yang di sana juga. Ya, ini masih ada kecil-kecilnya juga. Oh ya, nih sobat, ini adalah biji pepaya yang saya lempar di belakang yang ada tanah sedikit, dia bisa tumbuh ya sobat. Jadi saya tidak terlalu mengharapkan buah, tapi saya ingin daunnya ya sobat. Mau kecil mau besar, tapi daunnya bisa dimanfaatkan ya untuk sayuran atau ambil airnya ya sobat. Jadi lempar aja, dia bisa tumbuh ya, walaupun tidak teratur. Ini ada yang masih kecil-kecil ya. Ya, dia bisa tumbuh. Dia ini diantara tanamanku ya. Ya, pepaya ini sangat gampang hidup sobat. Tuh, ada di bawah sana juga. Ya, nih sobat, nih adalah di depan halaman ya, sangat depan, sudah dekat. Ini paritnya ya, tanahnya sedikit sekali ya. Ini tumbuhnya besar sekali sobat, sudah berbuah. Daunnya ini lebar-lebar, sudah tinggi ya. Jadi daunnya besar ya sobat, tangkainya juga panjang. Ini udah mulai berbuah sobat, walaupun awalnya berbuahnya suka jatuh. Ini sepertinya akan jadi ya sobat ya. Ini bahas tentang daun ya, daunnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Oke, terima kasih sobat yang sudah menyaksikan vlogku hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan happy. Sampai jumpa.